Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, mulai dari nikmat iman dan Islam, kemudian nikmat sunnah, kemudian juga nikmat-nikmat yang lain, diantaranya kesehatan dan kesempatan, ya, sehingga kita bisa kembali menghadiri majelis ilmu yang insya Allah diberkahi Allah ini. Kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak sekalian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Ad-Durarul Bahiyah yang dikarang oleh Imam Syaukani rahimahullah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang fikih at-tib, ya, pengobatan. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah wakalah dan beberapa poin yang lainnya, ya, fikih-fikih lainnya. Karena beliau di sini menjelaskan pendek-pendek sekali, Pak, ya. Jadi ada beberapa poin yang beliau jelaskan singkat-singkat saja, ya. Nanti setelah wakalah ini ada masalah doman. Doman itu tentang masalah penjaminan, ya. Kemudian ada kitab suluh, ya. Kemudian juga ada hawalah. Ya, insyaallah akan kita jelaskan apa hal-hal yang berkaitan dengan poin-poin yang beliau jelaskan ini. Nah, beliau katakan di sini kitabul wakalah. Yang akan kita jelaskan yang pertama adalah tentang masalah wakalah. Ya, wakalah itu berasal dari kata-kata, ya, wakalah seperti itu, masdar, ya. Wakalah itu dari atau ismul masdar dari wakala yuwakkilu taukilan wakalatan. Artinya adalah mewakilkan, ya, perwakilan dan seterusnya. Intinya hal-hal yang berkaitan dengan masalah perwakilan ini yang dimaksud oleh beliau dalam pembahasan fikih wakalah ini. Dan di dalam Islam, ya, dan ini juga sebenarnya termasuk bab dari muamalah juga, ya. Wakalah ini berkaitan juga dengan sebagian muamalah. Karena memang wakalah ini berkaitan dengan akad-akad, ya, dengan hal-hal yang lain juga. Tapi memang yang paling banyak itu wakalah itu berkaitan dengan akad. Misalnya jual beli kita wakilkan kepada orang, atau nikah kita wakilkan kepada orang, ya, dan yang wakil-wakil yang lainnya. Nah, ini dibahas dalam Islam. Masalah perwakilan, ya, ini dibahas di dalam Islam. Beliau katakan di sini, ya juzu li jaizit tasarruf an yuwakkila ghairahu fi kulli syai'in ma lam yamna minhu mani'un. Kata beliau, diperbolehkan bagi orang yang jaizut tasarruf. Jaizut tasarruf itu, Bapak-bapak sekalian, adalah orang yang dia bebas bertindak dan mengelola apa yang dia punya. Itu namanya jaizut tasarruf. Ya, itu orang-orang yang dia memiliki tindakan dan kemampuan untuk mengelola apa yang dia miliki, baik harta, ya, ataupun yang semisal yang dia miliki. Itu namanya jaizut tasarruf, ya. Jadi orang-orang yang memang dia bisa mengelola hartanya, ya, mengelola hal-hal yang berkaitan dengan yang lainnya, maka boleh bagi dia, kata beliau sini, boleh baginya untuk mewakilkan kepada orang lain.
Ya, fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu, malam yamna minhu mani'un, selama tidak ada yang menghalanginya. Ya, selama tidak ada menghalanginya. Jadi mewakilkan sesuatu pada seseorang itu boleh dalam hal apa saja, Pak. Jual beli, akad nikah, ya, dan yang lainnya. Kalau antum sebagai wali nih tidak bisa menikahkan anak antum sendiri karena khawatir nanti gugup dan seterusnya, diwakilkan kepada orang lain, boleh. Ya, antum ingin beli barang misalnya, tapi barangnya jauh seperti itu, mewakilkan kepada orang lain, boleh. Atau menjual pun seperti itu. Pengen jual barang, ya, kalau kita jual sendiri kayaknya pemasarannya kurang, jadi kita cari orang-orang yang menjadi wakil kita, ya, atau bahasa sekarang ya distributor kita sebagai perwakilan kita di daerah mana, seperti itu, ya. Ini diperbolehkan, ya, ini diperbolehkan kata beliau selama memang tidak ada yang menghalanginya. Jadi hukum asalnya perwakilan itu boleh-boleh saja. Ya, hukum asal wakalah itu adalah boleh, bapak-bapak sekalian, ya. Kenapa? Karena memang telah sahih dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau melakukan hal ini. Beliau mewakilkan beberapa urusan kepada orang lain. Di antaranya adalah beliau pernah mewakilkan untuk membayarkan hutang beliau, ya. Dalam hadis Abu Rafi' dikatakan annahu amarahu sallallahu alaihi wasallam an yaqdiya ar-rajul bikrahu. Bahwasanya Rasulullah pernah memerintahkan Abu Rafi', ya, untuk apa? Untuk membayarkan hutang beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu pernah mengutang seperti itu 1 ekor onta, ya Pak, ya. Kemudian ketika itu sudah jatuh tempo, orang yang dihutangi nagih. Maka Rasulullah suruh, ya, sahabat untuk membayarkan hutang. Maksudnya pakai duit beliau yang bayar, tapi suruh orang lain yang membayarnya, tapi pakai duit beliau sallallahu alaihi wasallam, pakai harta beliau. Nah, begitu juga dalam hal lain, diantaranya dalam menegakkan hukum hudud. Misalnya, hudud itu adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan beberapa tindakan maksiat yang ada dalam Islam, ya. Itu kan sebagian perbuatan maksiat ada hududnya, Pak, ya. Hukuman sanksi balasan di dunianya. Contoh, orang maling kan potong tangan, zina dirajam, ya, atau dicambuk dan seterusnya. Itu kan namanya hukum hudud yang ada ketetapannya dari syariat Islam. Nah, Rasulullah pernah memerintahkan sahabat, di antaranya sahabat yang bernama Unais, ya, untuk menegakkan hudud kepada seorang wanita yang berzina. Kata Rasulullah kepada beliau, "Waqdu ya Unais ila imraati hadza fa in i'tarafat farjumha." Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, "Wahai Unais, ya, pergilah kepada wanita itu, tanya dia benar enggak zina. Kalau dia mengakui, maka rajam." Jadi Rasulullah mewakilkan kepada sahabat Unais radhiyallahu taala. Jadi boleh. Jadi bahkan dalam penegakan hudud pun boleh. Kita seorang itu mewakilkan kepada orang lain. Tentunya kalau dalam menegakkan hukum-hukum seperti ini adalah tugas pemerintah, ya. Allahu a'lam bishawab. Begitu juga Rasulullah pernah mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih hewan korban beliau. Boleh. Nah, termasuk ini juga boleh. Kalau antum termasuk orang yang takut melihat darah, yang enggak berani nyembelih, boleh Kak diwakilkan kepada orang lain. Boleh-boleh saja, ya. Diperbolehkan. Begitu juga Rasulullah pernah mewakilkan kepada Abu Hurairah untuk menjaga harta zakat, ya, diwakilkan kepada Abu Hurairah untuk menjaga harta zakat, ya. Allahu a'lam bishawab. Intinya banyak sekali dalil-dalil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masalah perwakilan ini, ya. Dan sekali lagi, hukum asalnya boleh dalam segala sesuatu kecuali ada yang menghalangi, ya, maka tidak diperbolehkan. Contoh kata para ulama, hal yang menghalangi adalah dalam hal-hal yang haram, ya, dalam hal-hal yang haram bagi orang yang mewakilkan. Meskipun orang yang menjadi wakil itu tidak haram. Contoh, ya, kita mewakilkan kepada orang kafir, ya, untuk menjual misalnya khamr atau daging babi, ya, khamr atau daging babi. Nah, sebagaimana kita ketahui, orang kafir, ya, orang-orang kafir mungkin daging babi itu enggak haram bagi mereka, ya, tidak haram bagi mereka. Kalau di antara sama mereka jualan itu kan mereka enggak menganggap haram daging babi atau khamr, ya, misalnya.
Tapi kalau ada seorang muslim yang mewakilkan kepada seorang kafir untuk menjualkan khamr, ya menjualkan daging babi, maka itu tetap haram. Ya, tetap haram, Pak. Ya tidak diperbolehkan. Meskipun antum mewakilkan kepada orang kafir, yang orang kafir itu boleh. Antum jual kepada orang kafir daging babinya, ya, melalui perwakilan orang kafir juga. Artinya yang bermuamalah sama-sama kafir. Ya cuma antum yang mewakilkan. Itu tidak boleh. Ya, itu juga tetap tidak diperbolehkan. Nah, yang seperti ini kata ulama contoh kalau ada yang menghalangi. Tapi kalau tidak ada yang menyelisih syariat, ya, dalam perkara-perkara yang mubah apapun bentuknya, ya, dalam hal yang menjadi dalam hal yang merupakan kepemilikan bagi kita, memang itu punya kita wakilkan kepada orang, maka itu diperbolehkan. Ya, Allahu a'lam bissawab. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari, kata Al-Imam Syaukani dalam syarah kitab ini, Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya membawakan dalam bab wakalah, ya, itu ada 26 hadis yang beliau bawakan dalam Sahih Bukhari. Jadi banyak memang hadis-hadis tentang masalah wakalah ini. Jadi intinya Bapak-bapak sekalian, perwakilan itu diperbolehkan, ya. Boleh-boleh saja dalam perkara-perkara yang mubah yang tidak menyelisihi syariat. Allahu a'lam. Kemudian beliau katakan, wa idza ba'al wakilu bi ziyadatin ala ma rasamahum muwakkiluhu kanatiz ziyadatu lil muwakkil. Kalau ada seseorang yang mewakilkan kepada orang lain untuk menjual barangnya, ya, kemudian si wakil tadi menjualkan barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi, ya, dengan harga yang lebih tinggi tanpa ada akad sebelumnya. Contoh, saya mewakilkan kepada misalnya Aldi, ya, saya minta jualkan Aldi, jualkan barang ini, ya, seharga 50.000. Oleh Adi dijualkannya 60.000. Ya, tanpa ada ngomong sebelumnya dengan saya. Ya, maka kelebihan, berapa kelebihannya? 10.000 itu milik saya. Kata beliau, ya. Kanatiz ziyadah lil muwakkil, maka tambahan tersebut punya orang yang mewakilkan, bukan punya si wakil. Ya, kecuali Aldi ngomong dari awal, Ustaz, usahakan 50.000 jual, oke. Saya akan jual 60, 10-nya untuk saya, ya. Kata saya, silakan. Nah, itu enggak masalah. Ini namanya al-wakalatu bil ujrah. Ya, perwakilan dengan ada upah. Boleh, Pak, di dalam Islam. Jadi perwakilan itu mau kita enggak ada upah, cuma sekedar tabarruk saja, berbuat baik, itu boleh. Ya, atau mau ada upah, boleh juga, enggak masalah. Tapi kalau jual beli biasanya namanya perwakilan pasti ingin dapat upah, ya kan? Seperti itu, ya. Boleh. Cuma kalau enggak ada akad di awal, ya, Anda cuma mewakilkan minta tolong sama si Aldi dan dia mengiyakan, tidak ada akad bil ujrohnya, ya, kemudian dia jual ngambil untung, dia nggak boleh ngambil untung, itu punya saya, ya. Nah, ini yang perlu diketahui bagi orang-orang yang mau bisnis ada perwakilannya, ya. Nah, ini yang perlu diketahui. Dalilnya adalah apa yang ada dalam Sahih Bukhari, ya, ada apa yang ada dalam Sahih Bukhari dan kitab sahih lainnya atau kitab hadis lainnya dari sahabat yang bernama Urwah Al-Bariqi. Ya, ini hadis yang ma'ruf. Ya, sahabat Urwah Al-Bariqi pernah disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membelikan seekor kambing. Rasulullah kasih dia 1 dinar. Ya, dikasih 1 dinar oleh Rasulullah. Urwah, ini 1 dinar, tolong belikan 1 ekor kambing, ya. Ya. Nah, kemudian luar biasa, Urwah ini adalah sahabat yang Masya Allah kasih skill, Pak, ya, pinter dalam berniaga. Dikasih dia 1 dinar, ya, maka dia bisa membeli dengan 1 dinar itu 2 ekor kambing. Padahal di zaman itu sedinar itu cuma bisa beli 1 ekor kambing, Pak. Ya, kalau zaman sekarang 1 dinar karena harga emas lumayan mahal, ya, 4 juta lebih itu, ya, 1 dinar itu. Nah, karena kepintaran dia berniaga, dia beli dia bisa membeli 1 dinar itu dengan 2 ekor kambing, ya. Ditawar oleh dia seperti itu.
Dibelinya akhirnya dapat 2 ekor kambing dengan harga 1 dinar. Ya, di tengah jalan ya ada orang yang mau beli kambing. Ya, dia bawa 2 kan? Ada orang mau beli kambing, dijualnya 1 kambing itu dengan harga 1 dinar. Ya, jadi di 1 dinarnya kembali lagi kambingnya dapat, luar biasa. Ya, ini keahlian beliau seperti itu. Waja'a bidinarin wasyatin, maka akhirnya dia menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini dinarnya Rasulullah, ini kambingnya. Subhanallah. Ya. Fada'alahu bil barakah fi bai'i, maka Rasulullah pun mendoakan beliau agar perniagaan beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakana law ishtarat turab la rabiha fihi. Dan dikatakan beliau ini kalau dia sekedar beli tanah saja, maka beliau pun bisa ngambil untung. Ya, saking maksudnya tanah yang karungan, bukan jual tanah kaplingan, bukan. Ya, itu bisa beliau untung besar sampai seperti itu, saking pinternya beliau berniaga, ya. Nah, tapi beliau balikkan kepada Rasulullah. Enggak, dia katakan, "Nah, ini Rasulullah 1 kambing, ya. 1 dinarnya saya kantongi ya." Enggak. Semuanya dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena enggak ada akad pakai ujroh sebelumnya. Pakai apa? Pembayaran. Paham Pak ya? Jadi sekali kalau antum mau mewakilkan niaga antum kepada orang dan orang itu mau, atau antum ingin jadi wakil dan memang ingin dapat untung, dijelaskan di akad. Ya, diperjelas di akad itu perwakilannya gimana bentuknya. Ya, ada orang minta tolong kita jadi wakilnya, apa sekedar minta tolong atau ada upah. Kalau dia sekedar minta tolong, kita nggak usah melebih-lebihkan. Kenapa? Karena lebih itu untuk dia juga ujung-ujungnya. Kecuali kita mau ambil upah, kita sampaikan di awal. Ya, Allahu a'lam bishawab. Intinya kalau si wakil tadi ya dia menjual barang yang diwakilkan kepada dia dengan harga yang lebih mahal dari yang sudah ditetapkan oleh yang mewakilkan kepada dia, maka kelebihan itu untuk si yang mewakilkan, bukan dia. Baik. Kemudian ya kata beliau, wa idza khalafahu ila ma huwa anfa au ila ghairihi faradiya bihi sahha. Ya, atau sebelumnya masih dalam poin yang kedua tadi yang kita katakan bahwasanya kalau wakil menjualkan dengan harga yang lebih tinggi tadi itu kelebihannya untuk si yang mewakilkan. Ini pendapat mayoritas ulama, Pak ya. Karena ada pendapat yang lain yaitu pendapat Imam Syafi'i. Ya, dapat Imam Syafi'i yang jadid, dan ini pendapat kebanyakan para pengikut beliau. Beliau mengatakan kalau seandainya orang yang diwakilkan tadi menjual barang itu lebih tinggi daripada harga yang dijelaskan oleh si yang ngasih perwakilan, maka itu jual belinya nggak sah. Ya, jual belinya tidak sah. Seperti saya suruh Aldi jual 50.000, si Aldi jualnya 60.000. Ya, sebagian ulama mengatakan ini akadnya batil, nggak sah. Di pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Aldi tidak menjalankan amanat dengan semestinya. Ya, Aldi tidak menjalankan amanat dengan semestinya. Jadi akadnya tadi tidak sah. Ya, wallahu alam. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama. Akadnya sah saja, cuma tadi kelebihannya untuk yang mewakilkan. Taib. Kemudian poin yang terakhir kata beliau tentang masalah wakalah, wa idza khalafahu ila ma huwa anfa au ila ghairihi faradiya bihi sahha. Kalau seandainya orang yang diwakilkan, si wakil tadi ya menyelisihi apa yang dijelaskan oleh orang yang mewakilkan kepada dia, baik penyelisihan di sini ya mendatangkan manfaat atau tidak, ya, baik mendatangkan manfaat ataupun tidak, ya, akan tetapi yang ngasih yang memberikan perwakilan ini ridho, ya, maka itu sah-sah saja kata beliau. Maka sah-sah saja, ya. Saya suruh Aldi misalnya untuk membelikan ikan nila misalnya, ya, ikan nila. Dia tolong ada duit nih belikan ikan nila. Oleh Aldi dibelikan ikan mujair misalnya, ya, dengan harga yang sama. Saya kasih duit misalnya 50.000, suruh beli nila, dapatnya mujair oleh si Adi. Ya,
Bagus nila atau mujair, Pak? Mahal nila atau mujair? Mujair ya? Bener nggak? Atau gurami lah, gurami ya. Gurami, mahal nila atau gurami? Nah, misalnya dapat gurami seperti itu. Berarti ini lebih manfaat untuk saya. Ya, karena dengan duit segitu dia bisa dapat ikan yang lebih mahal. Ya, tapi memang nggak sesuai perintah, ya kan? Padahal semestinya kita tuh melakukan sesuatu sesuai perintah. Itu amanah. Amanah itu wajib untuk dijalankan. Nggak boleh kita seenaknya ya. Nah, ini penting sekali menjaga amanah, termasuk dalam hal mewakilkan. Ini penting sekali nih, Pak. Ya, jangan sekali-kali nggak amanah. Kalau kita nggak amanah, tentunya pertama itu khianat, salah satu sifat munafikin, bisa mendatangkan dosa. Kedua, mudaratnya orang nggak percaya lagi sama kita. Ya, ini penting itu ya. Termasuk yang biasa sering menerima perwakilan kan itu pengurus masjid. Ya, pengurus masjid ini kadang-kadang ya menyibukkan diri mereka dengan buka perwakilan. Contohnya buka perwakilan sebagai panitia penerimaan zakat. Itu kan dia perwakilan, bukan sebagai amil ya. Kalau Masjid Anwar misalnya buka ya, menyalurkan zakat fitrah dan seterusnya, itu perwakilan dari orang yang membayar zakat. Kita bukan amil, Pak. Sekali lagi, panitia di masjid. Begitu juga buka panitia korban. Kita sebagai pengurus itu adalah wakil. Di sini hati-hati. Nggak boleh kita melakukan sesuatu kecuali sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati dengan orang yang mewakilkan kepada kita. Ya. Jadi misalnya orang mewakilkan sudah sepakat mau beli sapi yang harga 3 juta. Beli yang 3 juta, Pak. Jangan sampai antum beli yang 2,5 juta, 500 ribunya untuk panitia makan-makan. Hati-hati. Ya, kalau mau itu dijelaskan dari awal. Sampaikan hewan korbannya ini 2,5 juta, setengah jutanya untuk panitia misalnya, ya. Dan dijelaskan, kalau orang mau silakan, berarti dia ridho, kalau nggak mau jangan. Ya, ini sekali lagi penting dalam masalah perwakilan ini, termasuk hal-hal yang kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi hukum asalnya memang nggak boleh kita itu bertindak menyelisihi apa yang sudah disepakati antara kita kalau kita wakil ya dengan orang yang mewakilkan kepada kita. Tapi kalau terjadi ya, saya tadi minta tolong Aldi mewakilkan pada Aldi beli ikan nila, dibelikannya gurami misalnya. Ya. Seperti itu. Atau malah sebaliknya ya, sama saja nggak ada manfaat atau bahkan mudarat ya. Intinya ya nggak sesuai lah dengan yang diperwakilkan. Maka kata beliau waradhiya bihi, dilihat orang yang mewakilkan. Kalau dia ridho maka sah-sah saja. Ya, kalau dia ridho maka sah-sah saja kata beliau di sini ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau enggak ridho ya jelas tidak. Kalau enggak ridho jelas tidak sah. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Nah, di antara dari tadi hadis Urwah Al-Bariki tadi, ya kan? Itu tetap sah-sah saja, Rasulullah menganggapnya sah, ya. Begitu juga ada beberapa hadis yang lain, ya, ada beberapa hadis yang lain, di antara hadis sahabat yang bernama Ma'an bin Yazid, ya, hadis Ma'an bin Yazid. Ya, Ma'an bin Yazid ini pernah beliau mewakilkan kepada seorang untuk menyalurkan harta zakat beliau. Ya, harta zakat beliau seperti itu. Di masjid beliau suruh ya untuk disalurkan harta zakat ini oleh siapa? Bukan Ma'annya, Yazidnya, oleh si Yazid, ya. Jadi ada sahabat namanya Ma'an bin Yazid. Ya, dianya sahabat, bapaknya Yazid juga sahabat. Nah, si Yazid ini pernah menitipkan kepada seorang untuk menyalurkan harta zakat dia. Ya. Nah, kemudian si Ma'an itu anaknya Yazid tadi, dia datang kepada orang tadi, dia minta kepada orang tadi, ya, harta zakat bapaknya tadi. Ya, minta bagian seperti itu. Akhirnya dikasih kepada dia. Nah, sampailah kabarnya kepada si Yazid. Ya, maka Yazid mengatakan wallahi ma iyyaka aradtu biha. Ya, kata Yazid, demi Allah niat saya harta ini bukan untukmu. Ya, tapi untuk disalurkan kepada orang lain. Kenapa kamu yang ambil? Ya, seperti itu. Akhirnya mereka menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, laka ma nawaita ya Yazid walaka ya Ma'an ma akhadta. Wahai Yazid, bagimu apa yang sudah engkau niatkan
dan wahai Ma'an, bagimu apa yang engkau ambil. Jadi sah-sah saja. Ya, padahal Yazid tadi tidak ingin harta itu balik kepada si anaknya. Sebagian ulama mengatakan ini bukan zakat, tapi ini sedekah sunnah, karena kalau zakat nggak boleh dikasih ke anak. Ya, sebagian ulama mengatakan ini sedekah sunnah seperti itu. Ya, jadi Rasulullah membolehkan. Intinya boleh kalau ridho. Ya, kalau yang mewakilkan tadi ridho, setuju dengan apa yang dilakukan oleh si wakilnya, maka boleh. Tapi kalau dia tidak ridho, maka tidak boleh dan tidak sah. Ya. Nah, ini juga termasuk dalam hal jual beli fuduli, kata ulama. Itu ada jual beli, dan itu dinamakan oleh para ulama dengan jual beli al-fuduli. Ya, kita mewakilkan kepada seorang untuk membeli atau untuk menjual barang kita. Ya, kemudian dia melakukan akad yang menyelisih apa yang sudah kita sampaikan, tapi kita senang ridho, maka boleh-boleh saja. Biasanya kalau kita dapat untung itu kita ridho, ya kan? Tapi kalau rugi biasanya nggak ridho. Ya, intinya dikembalikan kepada ridho orang yang mewakilkan. Ya, berdasarkan dalil-dalil yang kita bacakan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini poin pembahasan tentang wakalah yang beliau jelaskan, Pak. Naam, Allahu a'lam. Kita lanjut poin berikutnya. Berikutnya kata beliau pembahasan tentang doman. Ya, pembahasan tentang doman. Beliau katakan kitabud domanah. Ya, kitab tentang masalah doman. Apa itu doman? Doman itu masdar dari kata-kata domina yatmanu, bahasa Arab, ya. Yang artinya kata para ulama adalah iltizamu ma wajaba 'alal ghair. Ya, seseorang menjamin ya apa yang wajib bagi orang lain. Ya, seorang yang menjamin apa yang wajib bagi orang lain, dia yang jaminnya. Ini namanya doman, Pak. Ya. Jadi kalau ada di antara kita yang menjamin sesuatu yang itu nggak wajib bagi kita, wajibnya bagi orang lain, tapi kita yang jamin, itu namanya doman. Contoh, ya, ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang sahabat yang meninggal. Ya, kemudian Rasulullah tanya, ya, apakah orang ini punya hutang? Maka sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah tidak mau menyolatkan. Ya, tidak mau menyolatkan. Kata Rasulullah, sallu ala sahibikum. Salatkanlah teman kalian. Beliau enggak mau. Ya, sahabat pada waktu itu ya berubah ekspresi mereka. Kenapa kok Rasulullah enggak mau nyolatkan? Ini sahabat. Ya, kok enggak mau disolatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, kenapa? Karena ada hutang. Ada hutang. Akhirnya seorang sahabat lain bernama Abu Qatadah. Bernama atau kunyahnya adalah Abu Qatadah. Ya, beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hutangnya itu saya yang nanggung. Ya, kata beliau, salli alaihi ya Rasulullah wa alayya dainuhu. Wahai Rasulullah, salatkanlah teman kita ini dan hutangnya saya yang jamin. Saya yang nanggungnya. Maka akhirnya Rasulullah pun menyolatkan sahabat tadi. Allahu a'lam bishawab. Nah, sehingga tatkala setelah selesai itu penguburan, Rasulullah kalau ketemu sama Abu Qatadah ini, Rasulullah tanya, udah dibayar belum hutangnya? Ya, berkali-kali, udah dibayar belum hutangnya? Sampai yang terakhir ketemu, Rasulullah tanya lagi, udah dibayar belum hutangnya? Kata dia, sudah ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, nah sekarang baru tenang si mayit. Ya, baru tenang si mayitnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu maksudnya ad-dhaman, Pak. Intinya seorang yang menjamin, yang bertanggung jawab ya terhadap apa yang wajib bagi orang lain. Memang itu kan enggak wajib bagi dia. Tapi tatkala dia sudah menjadi domin, ya, dia telah menjamin dan bertanggung jawab, maka kewajiban itu pindah ke dia. Seperti itu. Ya. Nah, ini tentang masalah doman. Ada beberapa poin yang dijelaskan oleh pengarang di sini. Yang pertama kata beliau, yajibu ala man domina ala hayyin aw mayyitin taslimum atau taslima malin an yaghramahu inda talab. Wajib bagi orang yang menjamin tadi, baik bagi orang yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Kalau kisah sahabat tadi ya sudah meninggal, Pak, ya, atau masih hidup. Ya, misalnya Kak Teno punya hutang dijamin oleh Pak Gadapi. Ya.
Sudah datang misalnya apa, yang punya piutang datang nagih Kak Teno. Kak Teno belum punya uang untuk membayar misalnya, karena dengan Pak Gadafi sudah kawan kental dari SMP ya. SMP atau SMA? SD. Nah, udah berkawan ya kan, akhirnya lihat temennya punya utang nggak bisa bayar, sudah kata Pak Gadafi, saya yang jaminnya pokoknya. Ya, saya yang jaminnya. Nanti datang ke rumah saya ya, minggu depan saya lunasi. Subhanallah. Ya. Nah, boleh juga, tidak masalah. Nggak harus pada yang meninggal ya, sama yang hidup juga boleh. Jadi, kalau sudah dijamin melakukan penjaminan seperti itu, maka wajib ya untuk membayar kalau diminta. Ya, oleh yang punya utang tadi diminta harus bayar, seperti itu. Wajib kata beliau di sini ya. Para ulama berdalil dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Az-za'imu gharim." Orang yang menjamin itu dia yang bertanggung jawab ya untuk membayar tadi. Wajib artinya dia untuk membayarkan hal tersebut ya. Allahu a'lam. Nah, dan juga berdalil dengan hadis yang Abu Qatadah tadi kan. Rasulullah bertanya berkali-kali sama Abu Qatadah, udah dibayar belum? Udah dibayar belum? Karena dia yang jamin, maka wajib bagi dia untuk membayarnya. Allahu a'lam. Taib. Dalam hal apapun Pak ya, kewajiban apapun bentuknya, kalau sudah dia yang menjamin, maka wajib bagi dia untuk membayar dan bertanggung jawab. Taib. Kemudian kata beliau, poin berikutnya tentang masalah dhaman ini, wa yarji'u 'alal madmuni anhu in kana ma'muran min jihatihi. Dan ya, jaminan tersebut itu bisa kembali lagi kepada orang yang dijamin. Jadi ada si penjamin, ada orang yang dijamin. Ya. Kayak contoh kita tadi kan Kak Teno adalah orang yang dijamin ya. Penjaminnya adalah Pak Gadafinya. Ya. Nah, wajib kata atau yarji kata beliau itu kembali lagi. Penjaminan itu bisa kembali lagi kepada orang yang dijamin, bukan si penjamin, ya. In kana ma'muran min jihati, kalau jaminan tersebut itu atas perintah dia, bukan atas inisiatif dari si penjamin. Ya. Kalau inisiatif dari si penjamin maka nggak kembali lagi kepada si yang dijamin. Kayak Kak Teno tadi sama Pak Gadafi. Kalau Pak Gadafinya itu inisiatif sendiri, beliau ingin nolong, kata beliau saya yang jamin, saya tanggung jawab dan saya yang lunasi utang, maka itu nggak kembali lagi kewajibannya kepada Kak Teno. Tapi kalau yang nyuruh adalah Kak Teno, ya Pak Gadafi sini, tolong antum yang bayarkan hutang saya ya, antum yang jamin ya. Ya, kata Pak Gadafi, ya oke, saya yang jamin. Artinya diperintah. Ada perintah dari apa? Dari si yang dijamin. Maka kalau seandainya Pak Gadafi nggak bisa membayar, nggak bisa melunasi, bertanggung jawab atas apa yang dia jamin, maka balik lagi kepada Kak Teno. Ya, paham Pak ya? Jadi harus dibedakan orang yang menjamin ini atas inisiatif dia sendiri, artinya dia yang mewajibkan itu untuk diri dia, atau dia juga disuruh, diminta. Ya, kalau dia diminta disuruh oleh orang yang dijamin tadi, maka ketika dia nggak mampu balik lagi kepada si yang dijamin. Ya, ini yang dijelaskan oleh beliau. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau, wa man dhamina, ya, wa man dhamina bi ihdari syakhsin. Nah, di antara bentuk penjaminan juga bukan hanya masalah harta ya. Di sini beliau jelaskan contoh lain, barang siapa yang menjamin biihdari syakhsin, untuk mendatangkan seseorang. Ya, ulama sering mempermisalkan itu kalau misalnya ada sengketa, ya, ada dua orang yang bersengketa seperti itu, sampai di pengadilan misalnya, ya, sampai di pengadilan, ya, ya, cuma A dan B misalnya, cuma A ini sering mangkir, ya, A ini sering mangkir seperti itu. Ya, akhirnya hakim suruh untuk dihadirkan A. Lalu ada seorang yang namanya C misalnya. Nah, C ini menjamin kepada hakim, ya Pak Hakim, saya jamin nanti A itu pokoknya hari sidang dia datang. Saya yang jamin. Nah, saya yang jamin dia
datang di persidangan misalnya. Nah, ini maksud dari perkataan beliau, barang siapa yang menjamin untuk menghadirkan atau mendatangkan seseorang, kata beliau, ya, wajib alaihi ihdaru, maka wajib bagi dia untuk mendatangkan atau menghadirkan orang tersebut. Ya, wa illa, kalau tidak, gharima ma'alaihi, maka dia yang nanggung kerugian yang ditimbulkan. Kalau memang ada kerugian dan seterusnya, ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita sudah menjamin insya Allah bisa mendatang orang tersebut, kemudian nggak datang, akhirnya terjadi apa? Keputusan, ya, hakim. Seperti tadi A dan B bertikai tentang masalah harta sengketa, ya. Kemudian si ada C ini yang penjamin bahwasanya A akan datang ke persidangan. Ya, kalau nggak datang maka dia yang jamin. Pada hari persidangan si A nggak datang dan si C nggak bisa mendatangkan A. Ya, akhirnya diputuskan oleh hakim bahwasanya pemenang adalah B. Ya, A harus membayar kepada B, tapi A-nya kan nggak datang. Tapi udah dijamin oleh siapa tadi? C, maka kerugian itu ditanggung oleh si C. Ya, karena berdasarkan keumuman sabda Rasulullah tadi apa? Az-zaimu gharim. Orang yang menjamin dia yang bertanggung jawab. Ya, termasuk dia yang bertanggung kalau ada kerugian di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang masalah dhaman, Pak, ya. Nah, tentang penjaminan. Inti dari penjaminan adalah yaitu seorang menjamin sesuatu yang wajib bagi orang lain. Dan masalah ini sebenarnya panjang, ya, masalah dhaman itu khilaf-khilaf ulama juga banyak. Tapi ya namanya kitab yang kita bahas adalah kitab ya ringkas. Jadi beliau hanya membahas beberapa poin inti ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita beralih ke pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya adalah tentang sulh. Ya, sulhu. Apa sulh itu? Ya, berasal dari kata-kata saluha yasluhu sulhan. Ya, sulh. Ya, artinya apa sulh itu, ya? Perdamaian, damai, seperti itu. Damai. Itu arti sulh. Nah, seperti di zaman Rasulullah ketika Rasulullah mau umroh bersama sahabat dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, nggak boleh masuk. Akhirnya disepakatilah poin-poin kesepakatan, ya, yang dinamakan dengan sulhul Hudaybiyah, ya, sulhu al Hudaybiyah. Itu kesepakatan damai, itu kesepakatan lah intinya di antara orang yang bertikai atau bersengketa. Itu namanya sulh, Pak. Dan ini dibahas dalam kitab muamalah juga, kitab sulh ini. Jadi sengketa yang terjadi di antara kaum muslimin itu betul bisa diselesaikan, kalau nggak ada titik temu bisa diselesaikan di peradilan. Ya, itu kalau nggak ada titik temu. Tapi kalau ada titik temu dan bisa dilakukan kesepakatan perdamaian, maka itu bagus. Maka itu bagus. Nah, ini, Pak, ya, apa namanya, poin tentang masalah kesepakatan damai itu dibahas oleh para ulama ini dalam kitab ini, pembahasan sulh, ya. Allahu a'lam. Tapi sekali lagi juga beliau jelaskan secara singkat saja. Taib. Beliau katakan di sini kitab sulh huwa jaizun bainal muslimin. Kitab sulh, kata beliau, sulhu itu adalah boleh di antara kaum muslimin. Kalau ada sengketa, ya, ada pertikaian, cekcok antara kaum muslimin, maka boleh bagi mereka untuk melakukan perdamaian, kesepakatan damai. Bahkan di dalam ayat Allah katakan apa? Wasulhu khair. Dan perdamaian, ya, kesepakatan damai itu adalah lebih baik. Ya, memang ayat ini berbicara tentang masalah suami istri. Ya, suami istri. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ini, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Ya, apabila seorang wanita itu khawatir dengan nusyuz dari suaminya. Jadi nusyuz itu bukan hanya istri yang bisa, tapi suami pun bisa nusyuz. Ya, cuma beda nusyuz. Nusyuz itu apa, Pak? Ya, durhaka. Bentuk kedurhakaan atau pembangkangan dari pasangan kita. Ya, nusyuz seorang istri itu kalau dia nggak mau taat, disuruh nggak taat, diajak berhubungan ranjang dia nggak mau lagi mentaati, itu namanya nusyuz. Kalau istri nusyuz, kita boleh didik. Pertama dengan ada 3 cara dalam Quran, ya. Pertama dikasih mauidhah, nasihat. Fa'idhuhunna.
Kalau nggak mempan, wahjuruhunna fil madhaji, maka dihajar, nggak ditegor, tapi tetap dalam rumah, jangan keluar rumah. Ya, jangan pisah rumah, pisah ranjang, jangan, tetap satu ranjang. Cuma ketika kita tidur kita berpaling, nggak kita tegor. Ya, kalau dia perempuan baik-baik pasti dia mikir ini suami saya sedang marah. Ya, tapi kalau masih nggak mempan juga, ya, dan ini banyak di zaman sekarang, suaminya nggak negor, istrinya malah nggak negor. Akhirnya yang jadi kasihan suaminya juga. Ya, Allahu alam. Yang ketiga, kalau nggak mempan boleh dipukul, kan seperti itu. Boleh dipukul, cuma pukulan yang mendidik, ya, bukan pukulan yang menyakiti. Kata ulama salaf itu kan pakai apa? Siwak. Cuma siwak yang kecil, bukan siwak kayak gelam, ya, bukan. Siwak kecil. Nah, jadi seperti itu mukulnya, intinya mukul yang mendidik. Taib. Itu nusus wanita. Kalau nusus laki-laki, kata ulama adalah ketika dia nggak menegur istrinya tanpa sebab, yang mungkin sudah bosan, ya kan, karena pengen dapat yang baru misalnya. Ya, intinya nggak negor lagi, ya, atau tidak menggaulinya lagi, ya, nggak menggauli istrinya lagi, seperti itu. Nah, ini termasuk nusus. Kalau perempuan dia takut dengan nusus dari suaminya, ini kok suami saya udah nggak menggauli lagi, sudah beberapa waktu yang panjang misalnya, berbulan-bulan, ya, kata Allah apa? Fala junaha alaihi ma an yusliha bainahuma sulh. Maka tidak mengapa bagi keduanya untuk saling sepakat damai. Dan damai itu lebih baik. Nah, ini dengan suami istri, ya. Tapi untuk hal-hal yang lain juga diperbolehkan melakukan sulh. Dan di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan dari bisik-bisik di antara mereka, kata Allah, kecuali, ya, orang yang memerintahkan untuk bersedekah atau untuk berbuat baik atau untuk berdamai antara manusia, ya, nyuruh untuk berdamai di antara manusia. Nah, berdamai, jadi memang perdamaian itu, ya, sangat baik, ya, dalam Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan yang lainnya, Rasulullah pernah bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimin. Sulh, kesepakatan damai itu boleh di antara kaum muslimin, kecuali, ada kecualiannya, Pak, kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram, itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Damai misalnya antara kita dengan tetangga, ya, damai kita, oke, damai, ya. Tapi ada hal-hal yang mengandung unsur pengharaman, ya, dari yang Allah halalkan atau sebaliknya, itu nggak boleh. Atau suluh antara muslim dengan orang kafir misalnya, ya. Cuma syaratnya apa? Syaratnya kata orang kafir, ya, seminggu kalian ikut sama kami, ya, beribadah, seminggu kami ikut sama kamu beribadah, kita damai, gak usah saling perang lah, ya. Gak boleh, haram. Ini kan yang pernah diajak oleh orang kafir kan kepada Rasulullah. Akhirnya turun surat apa? Al-Kafirun, ya kan? La a'budu ma abattu. Ya, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Kalian pun enggak menyembah apa yang saya sembah. Enggak boleh kalau yang seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Silakan adzan terlebih dahulu. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Ya, masih dalam as-sulh tadi, kata beliau tadi adalah boleh di antara kaum muslimin, baik, kecuali tadi kata Rasulullah sesuatu yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka tidak diperbolehkan. Nah, kemudian beliau mengatakan lagi wa yajuzu, ini, dan boleh juga melakukan kesepakatan damai itu dalam hal-hal apa? Anil ma'lum wal majhul bi ma'lumin wa bi majhulin walau anil inkar. Ya, kata beliau, dan boleh saja melakukan kesepakatan damai, ya, dalam hal-hal yang maklum, yang diketahui, atau majhul, yang tidak diketahui, dengan perkara yang maklum juga atau yang majhul juga. Ya, maksudnya gimana? Contoh misalnya sengketanya itu dalam hal yang tidak maklum, ya, intinya perkara yang majhul, yang disengketakan itu nggak jelas, ya. Contohnya apa yang pernah terjadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya.
Ada 2 orang laki-laki yang mereka ini sengketa tentang masalah warisan. Sengketa masalah warisan seperti itu. Ya, cuma warisan ini mereka nggak ada bukti. Ya, siapa yang sebenarnya dapat warisan atau harisannya gimana? Intinya majhulah, nggak jelas. Intinya ada sebagian harta yang mereka perselisihkan. Keduanya datang kepada Rasulullah tanpa ada bukti apa-apa. Pokoknya ada harta seperti ini, ya, cuma nggak jelas siapa yang dapat, siapa yang tidak, dan apalagi poin-poinnya. Ya, maka Rasulullah akhirnya apa? Mengatakan innakum takhtasimuna ilallah wa innama ana bashar. Sungguhnya kalian ini bersengketa. Ya. Ya, dan saya ini adalah manusia biasa, kata beliau. Wala'alla ba'dakum alhan bihujjatihi min ba'd. Dan bisa saja sebagian kalian ini lebih pintar apa? Berdalih dari sebagian yang lain. Karena orang di persidangan itu pintar ngomong, Pak, apalagi pengacara. Ya kadang-kadang namanya hakim kan cuma menilai sesuai zahir kan. Nggak tahu mana benar mana salah yang benernya. Kalau tahu secara pasti ya nggak perlu sidang. Pokoknya ini sudah selesai kan. Ya gara-gara ada syubhat di antara orang yang bersengketa itu, akhirnya mereka saling menyampaikan hujah. Dan sebagian itu kadang-kadang lebih pintar berhujah daripada yang lain, padahal dia salah. Ya, ada sebagian orang yang salah tapi dia nyewa pengacara yang bagus, akhirnya menang, ya kan, Pak? Kenapa? Karena lebih bagus omongannya, hujahnya seperti itu, ya. Wa inna ma'aqdi bainakum ala nahwi ma asma'. Dan sungguhnya aku menghukumi, kata Rasulullah, itu sesuai dengan apa yang aku dengar dari kalian. Ya, tanpa tahu mana yang bohong mana yang enggak. Intinya bersumpah, disuruh sumpah. Kalau dia tidak beriman kan dia berbohong mudah saja, seperti itu, ya. Faman qadaitu lahu min haqqi akhi syai'an fala ya'khudhu. Barang siapa yang aku hukumi, ya, dia menang padahal dia tahu dia itu salah, tapi aku hukumi dia menang karena dia pintar hujahnya. Ya, dan hakim tidak berdosa, Pak, ya. Hakim kalau sudah berijtihad menghukumi hukumnya salah, dosa enggak? Enggak, bahkan dapat 1 pahala. Yang berdosa itu yang berbohong, saksinya atau orang yang sengketanya itu, ya. Nah, barang siapa yang dia memakan harta tersebut, ya, maka itu dia makan dari bagian neraka. Ya, kata Rasulullah, fa inna ma aqta'lahu qit'atun min nar. Sebenarnya itu adalah potongan dari api neraka. Maka tatkala Rasulullah kasih tahu ini, maka 2 orang tadi nangis. Ya, takut mereka, akhirnya enggak jadi sengketa. Ya, sudah mau sengketa-sengketa, Rasulullah kasih nasihat seperti ini, akhirnya mereka nangis berdua. Maka Rasulullah katakan kalau begitu, ya, kalau kalian sudah saling sepakat damai, ya sudah, pergi bawa harta itu bagi sesuai kesepakatan kalian. Sudah sesuai kesepakatan kalian gimana, seperti itu, ya. Ya, kalau ada salah-salah saling memaafkan. Ya, misalnya lebih berhak yang si A tapi si B dapat lebih banyak, ya sudah saling memaafkan. Karena kalau sudah suluh, sudah damai, artinya sudah saling memaafkan kekurangan masing-masing. Nah, jadi ini mereka berselisih dalam perkara yang majhul nih, nggak tahu dapatnya berapa, tapi ya damainya dalam hal yang maklum, tahu. Ya, karena mereka baginya berapa-berapanya diketahui, seperti itu. Wallahu a'lam. Atau sebaliknya, ya, sengketanya dalam sesuatu yang maklum, yang diketahui, tapi sulhunya dalam perkara yang majhul. Boleh saja, ya. Contoh yang terjadi pada Jabir bin Abdullah. Ya, Jabir bin Abdullah itu kan bapak beliau Abdullah itu meninggal pada perang Uhud, mati syahid. Dan bapaknya itu punya hutang. Ya, hutangnya jelas, sekian dan sekian itu jelas. Ya, akhirnya orang-orang yang punya piutang datang nemui Jabir. Bapakmu tuh punya utang sekian dan sekian, ya. Ya, akhirnya Jabir, ya, beliau cuma punya kebun. Seperti itu, ya. Mungkin 1 bidang kebun, ya kan? Nggak tahu berapa harganya kebun ini. Berapa jumlah buahnya nggak tahu. Ya, akhirnya dilakukan perdamaian dengan orang yang punya piutang dengan bapaknya tadi. Ya, dilakukan suluh di situ. Hutangnya jelas tapi kebunnya kan nggak jelas ada berapa yang dihasilkan dari kebun ini, seperti itu. Intinya kalau sama-sama setuju, sepakat, damai, boleh-boleh saja, Pak. Ya, karena sulhu itu hukum asalnya adalah boleh selama tidak mengandung perkara yang mengharamkan yang dihalalkan atau sebaliknya.
wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir beliau katakan wa anid dam kal mal bi aqalla min ad-diyah au akthar, dan boleh juga melakukan suluh ya di dalam kasus pembunuhan. Ya, kasus pembunuhan itu kan kalau ada terjadi pembunuhan itu hukum asalnya kan dikisos, itu hukum Islam ya. Orang bunuh itu hukumnya juga dibalas bunuh. Cuma dalam Islam itu kisos itu ditegakkan kalau keluarga korban itu sepakat untuk menegakkan kisos. Kalau keluarga korban, ahli waris korban itu enggak sepakat, maka enggak jadi kisos. Enggak jadi kisos. Contoh ada satu keluarga suami istri punya 2 orang anak laki-laki. Ya, si bapak dibunuh oleh orang. Ya, yang membunuh ditangkap. Nah, jadi bapak tadi kan meninggalkan 1 istri dan 2 orang anak. Ini ahli warisnya kan? Ya, taruhlah nggak ada ahli waris lain, maka mereka ahli waris seperti itu. Kalau mereka sepakat bertiga ini, kami mau yang si pembunuh itu untuk dikisos, baru ditegakkan kisos, Pak. Tapi kalau salah satunya mengatakan saya maafkan saja, cuma satu nih, si istri mengatakan kisos, anak yang pertama kisos, anak kedua mengatakan saya maafkan saja, tidak jadi kisos, tidak jadi kisos, ya. Jadi jangan dipahami kisos itu pokoknya kalau orang membunuh langsung tangkap langsung bunuh, tidak seperti itu. Ya, ada tahapan-tahapan. Yang tahapannya itu sangat lebih bagus, sangat lebih teratur dibandingkan dengan hukum yang dibikin oleh manusia. Karena ini yang bikin Allah nih hukum, Pak. Ya, bikin hukumnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih bagus daripada undang-undang yang dibikin oleh manusia yang ada di seluruh muka bumi ini. Karena mereka sepakat tentang undang-undang itu, ya. Tentu itu tidak baik, karena sebaik-baik hukum adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, taruhlah mereka tidak sepakat ya, intinya ada seorang yang memaafkan, akhirnya enggak jadi kisos. Maka kalau kisos tidak dilakukan, yaitu kita beralih kepada yang kedua, ya. Itu apa? Kewajiban kedua adalah diat. Bayar diat, Pak. Jadi kalau enggak ada kisos maka bayar diat. Ya, nah diat di sini diperbolehkan. Ya, hukum asalnya kalau mau ikut diat yang ditetapkan Nabi SAW itu 100 ekor onta. Ya, dan kalau pembunuhannya itu sengaja, diatnya itu besar dibandingkan diat yang kalau orang bunuh nggak sengaja. Itu namanya diat mughalladzah. Nanti mungkin akan kita jelaskan di kitab jinayat ya. Insyaallah di akhir-akhir itu dibahas tentang masalah hudud dan jinayat insyaallah ya. Allahu alam, intinya bayar diat. Itu 100 onta, Pak. Tapi kalau mau dilakukan suluh, perdamaian antara keluarga korban dengan si pembunuh, ya baik kesepakatan itu misalnya menimbulkan poin ya, malah lebih besar diatnya. Ya, si ahli korban mengatakan kami mau diat asalkan 150 onta. Kalau enggak kisos sajalah. Ya. Kata si pembunuh, oke kami bayar 150 onta, berarti nambah. Boleh nggak? Boleh. Ya. Atau memang sudah dimaafkan si pembunuhnya oleh keluarga korban ya, dan masih minta keringanan. Si pembunuh tadi masih minta keringanan. Tolonglah saya 100 onta nggak kebeli ya. Bisanya cuma 50 onta. Si pihak keluarga korban mengiyakan juga boleh. Ya, intinya kesepakatan damai di antara mereka itu diperbolehkan, baik dia lebih sedikit daripada diat yang ditetapkan Rasulullah 100 onta atau lebih banyak, dua-duanya boleh. Ya, dalilnya berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bila mengatakan man qatala muta'ammidan dufi'a ila awliya'il maqtul, barang siapa yang membunuh dengan sengaja maka dia diserahkan kepada keluarga korban. Fa in sya'u qatalu, kalau keluarga korban mau mereka bisa menegakkan kisos. Wa in sya'u akhadhu dia, kalau mereka mau enggak mau kisos boleh juga mereka minta diat saja, boleh. Wa hiya 30 hiqa wa 30 jad'a wa 40 khalifah. Ya, dan diatnya itu adalah 100 onta itu dibagi, Pak. 30 ekor onta yang berumur 3 tahun masuk tahun keempat. Ya, berumur 3 tahun masuk tahun keempat. 30 lagi onta yang berumur 4 tahun masuk tahun kelima. Ya, dan 40 onta yang 5 tahun masuk tahun keenam.
Nah, itu dibedakan ya, dan ini dietnya lebih besar seperti itu. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi wa masulihu alaihi fahuwa lahum. Tapi apa yang mereka lakukan sulh, kesepakatan damai di antara mereka, itu terserah mereka, kata Rasulullah. Boleh-boleh saja. Ya, baik lebih besar ataupun lebih sedikit dari yang Rasulullah jelaskan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Insyaallah sampai sini dulu penjelasan tentang masalah fikih ini. Tadi sudah kita jelaskan tentang masalah wakalah, kemudian dhaman, yang terakhir adalah masalah as-sulhu. Barakallahu fikum. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang masalah hawalah. Masih tentang bab muamalah juga ya. Hawalah itu pengalihan atau pemindahan utang. Itu namanya hawalah ya. Itu dibahas juga dalam fikih Islam. Barakallahu fikum, sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan tentang yang sudah kita bahas tadi, dipersilakan. Silakan, ayo. Saya mau nanya tentang wakalah tadi, gimana biar jual beli emas itu bisa nggak boleh tetap langsung? Nggak boleh apa? Nggak boleh hutang, ya. Harus tunai ya. Gimana biar bisa jadi wakalah? Wakalah ya, kalau sudah antum wakalah kan boleh-boleh saja, nggak masalah. Intinya kalau sudah mewakilkan kepada orang lain ya, maka orang itu ngambil posisi kita. Ya. Makanya jual beli emas online ya itu nggak boleh, karena akan terjadi jeda seperti itu ya, antara kita boleh, kita bisa saja mungkin transfer duit, tapi kan emasnya datang telat. Ya, tapi kalau kita mau beli emas yang ada di kota lain, teman kita jual emasnya di Palembang, kita di Prabu, kita sedang nggak bisa ke Palembang, ya, kita mungkin bisa transfer, tapi emasnya kan tetap ke Prabunya 2 jam dulu, gitu. Nggak boleh, haram kan, itu riba nasiah. Kita bisa nyuruh orang yang ada di Palembang sebagai wakil. Kita punya teman di Palembang, tolong temui fulan, ya alamatnya di sini misalnya. Ya, oke, sudah ketemu. Oke, kita video call misalnya. Temu ya, satu majelis ya. Nah, itu wakil saya. Ya, teman kita jadi wakil kita, dia temui si penjual, sudah mereka serah terima, kita transfer duitnya. Boleh. Seperti itu. Enggak masalah, itu ya dan biadin. Tidak ada riba nasiahnya, seperti itu. Ya. Nah, ini diperbolehkan dalam hal seperti ini. Jadi ada beberapa cara sebenarnya ya untuk cuma tetap jangan sampai dijadikan sekedar hilah. Ya, hilah itu hanya main-main hukum ya. Sebagian orang ada yang seperti itu, Pak. Ya, ada yang seperti itu ya. Ada hilah di situ. Ya, ini tidak diperbolehkan kalau seperti dijadikan untuk hal-hal yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, itu enggak boleh. Intinya memang harus ya benar adanya seperti itu, bukan untuk main-main saja, untuk menghalalkan saja. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, itu boleh perwakilan yang seperti itu agar jual beli emasnya jadi halal ya. Barakallahu fikum. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan, Pak. Oh, ini kan masalah wakalah kita, masalah haji dan umroh. Nah, kita sering mendengar bahwasanya haji diwakilkan untuk umroh. Apa penjelasannya? Nah, mewakilkan dalam haji dan umroh mungkin maksudnya adalah badal ya, seperti itu. Nah, ya diperbolehkan melakukan hal seperti ini ya, tapi ada ya syarat-syaratnya, enggak semuanya jadi boleh seperti itu. Ada syarat-syarat, beberapa syarat. Boleh-boleh saja Pak, hukum asalnya boleh dalam masalah membadalkan haji dan umroh, tapi ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi. Ya, ulama itu mengatakan ya, ada beberapa perincian sebenarnya masalah badal haji dan umroh, tapi intinya boleh kalau seseorang itu dia sudah mampu haji secara harta, ya, cuma badannya nggak memungkinkan. Secara harta dia punya duit, cuma udah uzur Pak, ya, jalan aja nggak bisa, sulit, tergeletak, tapi hartanya masih banyak. Boleh nggak dibatalkan? Boleh, dia suruh orang lain. Dengan hartanya dia wakilkan orang lain untuk menghajikan dia. Ini pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada seorang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna abi adrakathu faridatul hajj." Ya Rasulullah, sungguhnya bapakku itu ya sudah datang kewajiban haji padanya. Ya, tapi dia enggak mampu lagi secara badan untuk pergi haji. Ya. Ini namanya dalam istilah ulama itu ma'dub ya, orang yang udah nggak bisa lagi, la yastaqim ala rahilah.
nggak kuat lagi naik kendaraan aja nggak kuat, apalagi jalan. Ya. Jadi gimana? Afa hujju anhu, kata beliau. Apakah boleh aku menghajikan beliau? Rasulullah, kata Rasulullah, hujja anhu. Silakan. Jadi wakilnya, badalkan, boleh. Seperti itu, ya. Jadi kalau ada orang mampu dengan harta tapi nggak mampu dengan badan, dia suruh orang untuk menghajikan. Ini syarat. Tapi syaratnya orang yang jadi wakil itu, yang membadalkan haji, dia sudah harus pernah haji. Kalau dia belum pernah haji nggak boleh. Ya, itu syaratnya. Ya, begitu juga umroh sama, Pak. Hukumnya sama. Allahu a'lam. Atau orang yang sudah meninggal, dia punya harta banyak, belum sempat haji, ya, sudah daftar haji, belum berangkat, meninggal. Hartanya masih ada. Maka ini juga boleh dibadalkan, diwakilkan oleh orang lain, seperti itu boleh. Dalam hal ini juga diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Cuma yang jadi polemik kemarin itu adalah ngambil upah, ya, dari membadalkan haji atau umroh, ya kan? Ada fatwa dari Dewan Fatwa Al-Irsyad, ya, ustaz kita mengatakan nggak boleh, ya, kalau nggak salah mereka fatwakan nggak boleh ngambil upah dari, maksudnya dijadikan usaha bisnis seperti itu, ya, dijadikan usaha atau dibisniskan. Allahu a'lam. Ini juga masuk masalah khilafiyah. Kalau nggak salah pernah kita jelaskan ketika kita membahas masalah apa, akhdhul ujra ala ta'ah, hukum mengambil upah dalam melakukan sebuah ketaatan. Kita contohkan adzan, ya, kita adzan ngambil upah, ya, itu kan ulama khilaf. Termasuk dalam hal ini, Pak, kita membadalkan orang haji itu kan ketaatan, ibadah, boleh ngambil upah? Khilaf ulama. Kalau Imam Syafi'i boleh, ya, Imam Syafi'i membolehkan. Allahu a'lam. Dan kita sudah menguatkan pendapat yang pertengahan. Itu pendapat sebagian ulama Hanabilah, di antaranya Syekhul Islam, ya, beliau lebih pertengahan. Gimana? Kalau seorang butuh, ya, dia orang yang memang fakir atau miskin, ya, membutuhkan uang seperti itu, maka silakan dia ambil, nggak masalah. Ya, ada orang misalnya di sana, ya, di Saudi Arabia, dia seorang yang ibnu sabil misalnya, kehabisan bekal, ya, butuh duit, nggak ada orang yang bisa ngasih dia duit, akhirnya dia membadalkan orang, ya, ngambil upah dari situ. Kita katakan insya Allah nggak apa-apa, ya. Tapi kalau dia nggak butuh, cuma untuk memperkaya diri, kalau bisa jangan, ya. Dan ini yang dikecam oleh sebagian ulama itu, ya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Saya ada pertanyaan lagi? Cukup? Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.